Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video terkait tugas perkuliahan saya dengan mata kuliah tentang etika profesi kesehatan yang diberikan oleh dosen Dr. Lu Sudirman SH MM Hum. Dan pada kesempatan ini, saya memperkenalkan diri. Nama Marvin Timu Apipima, NPM 1952041, Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang saya hormati. Pada kesempatan ini, mari kita simak bersama pendahuluan latar belakang. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, perasaan, dan kehendak. Akal adalah alat berpikir sebagai sumber ilmu dan teknologi. Dengan akal manusia menilai mana yang benar dan mana yang salah sebagai sumber nilai kebenaran. Perasaan adalah alat untuk menyatakan keindahan. Dengan perasaan manusia menilai mana yang indah dan mana yang jelek, dan kehendak manusia menilai mana yang baik dan mana yang buruk sebagai sumber nilai moral. Manusia tumbuh sejak lahir sampai dengan bertambahnya usia selalu melakukan interaksi atau bergaul dengan manusia lainnya, dan semakin luas daya cakup hubungannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dengan perjalanan hidup manusia akan mengetahui dia mempunyai persamaan dan juga perbedaan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan, manusia mempunyai kebebasan akan terjadi hal tersebut. Bukan berarti manusia mempunyai semaunya sendiri. Sebuah pendidikan etika profesi dimulai dari keluarganya. Pendidikan dari ayah, ibunya, kakak, dan saudara lainnya, atau dari lingkungan sekitarnya. Pendidikan ini yang dapat memunculkan perilaku seseorang. Pendidikan tersebutlah yang menjadi pedoman hubungan manusia dengan manusia lainnya. Etika profesi dan etika sosial merupakan pola tingkah laku manusia dengan sesama dalam kehidupan sosial di masyarakat. Adanya etika terhadap sesama manusia dan etika profesi atau etika sosial saling melengkapi sehingga kebahagiaan akan terwujud. Manusia sebagai makhluk budaya mempunyai berbagai ragam kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dipenuhi dengan sempurna apabila berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut dilandasi oleh ikatan moral yang pihak-pihaknya mematuhinya berdasarkan kebutuhan. Ikatan moral pihak-pihak memenuhi apa yang seharusnya dilakukan dan dapat memperoleh apa yang harus didapati. Dalam pergaulan antar manusia juga harus didasari dengan etika dan profesi yang baik, menjalankan aturan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Karena nilai yang dianut oleh masyarakat itu menjadi tolak ukur kebenaran dan kebaikan sebagai acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan antara manusia serta manusia dengan alam sekitarnya. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan etika profesi kesehatan masyarakat? Bagaimana kode etik profesi dilaksanakan? Profesi apa saja yang termasuk dalam ikatan atau asosiasi organisasi? Bagaimana tantangan dan peluang profesi kesehatan masyarakat? Mari kita lihat pembahasan. Menurut Siagian, menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 alasan mempelajari etika sangat penting. Etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan.
Etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai. Dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk sama-sama mencari, menemukan, dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki. Pelajaran mengenai etika tidak dapat dilepas dari usaha untuk pencarian dan penguasaan ilmu. Secara etimologi, ada dua pendapat mengenai asal-usul kata etika. Aisofian. Pertama, etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan etik, yang berarti suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara perilaku. Akan tetapi terkadang etis dalam berarti jika ini yang dimaksudkan, maka etis dengan maksud berarti prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Kedua, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, yang memandang arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar, salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Sedangkan dalam bahasa Yunani kuno, etika berarti ethos, yang baik secara moral. Sedangkan dalam bahasa Yunani tadi, apabila dalam bentuk tunggal berarti arti tempat tinggal yang biasa pada rumput, kandang, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak berarti adalah adat kebiasaan. Jadi kita membatasi diri pada asal-usul ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Arti inilah yang menjadi latar belakang pada terbentuknya etika yang oleh Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Pendapat para ahli mengenai tentang etika. 1. Ahmad Tafsir. Beliau mengatakan bahwa etika merupakan budi pekerti menurut akal. Etika menurut ukuran baik buruk perbuatan manusia menurut akal. Yang kedua, Amsal Bakhtiar. Beliau mengartikan bahwa etika dalam dua makna, yakni etika sebagai kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, dan etika sebagai suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan atau manusia yang lain. 3. Asmoro Ahmadi. Beliau mengatakan bahwa etika dibagi dua, yaitu menyangkut masalah tindakan dan baik buruk. Apabila permasalahan jatuh pada tindakan, maka etika disebut sebagai filsafat praktis, sedangkan jatuh pada baik buruknya, maka etika disebut sebagai filsafat normatif. Kita tahu dalam Kamus Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar atau yang salah dianut dalam suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah masalah sifat pribadi yang meliputi apa yang kita sebut menjadi orang baik, tetapi juga merupakan masalah sifat keseluruhan segenap masyarakat yang tepatnya disebut sebagai etosnya. Jadi etika adalah bagian dan pengertian dari etos, usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan membatasi tingkah laku kita, khususnya tata aturan yang fundamental seperti larangan membunuh dan mencuri, dan perintah bahwa orang harus menghormati orang tuanya dan menghormati hak-hak orang lain yang kita sebut adalah moralitas. Kemudian kita lihat
pengertian profesi. Kesehatan dalam kehidupan manusia adalah salah satu komponen dari kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga, peningkatan kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik. Kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang masa hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat sehingga terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Mengandung makna bahwa aspek preventif dan promotif adalah lebih penting dari kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Pendekatan preventif promotif yang melibatkan keikutsertaan masyarakat mempunyai implikasi bahwa klien profesi kesehatan masyarakat bukanlah individu, tetapi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat perlu dilandasi oleh etika yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris adalah profes, yang dalam bahasa Yunani adalah yang artinya bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap dan permanen. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh, profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik. Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut profesional. Walaupun demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran sebagai lawan kata adalah dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya. Sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi. Secara teoritis, bahwa profesi kesehatan masyarakat sejajar dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti medis, perawat, dan lain-lain. Namun keberadaan profesi kesehatan masyarakat di tengah-tengah masyarakat belum banyak diperhitungkan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Profesi kesehatan masyarakat sangat diperlukan, mengingat kondisi di lapangan bahwa para sarjana kesehatan masyarakat sudah banyak berkiprah di jajaran struktural maupun fungsional, termasuk diantaranya instansi kepemerintahan, di dinas kesehatan dan dinas lainnya, instansi pelaksanaan teknis fungsional, kita lihat puskesmas, rumah sakit maupun di sektor swasta. Kemudian kita beralih pada kode etik profesi. Kode etik profesi seperangkat kaidah perilaku yang diharapkan dan dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa, negara, masyarakat, dan tugas-tugas organisasinya, serta pergaulan hidup sehari dan individu-individu dalam masyarakat. Kemudian kita beralih kepada tujuan kode etik profesi. Ya, 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dan yang ke-7, untuk menentukan baku standarnya sendiri. Kemudian kita beralih pada fungsi kode etik profesi. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalis yang digariskan, sebagaimana sarana kontrol sosial bagi masyarakat di atas profesi bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi.
Umumnya, pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional. Misalnya, Ikatan Penerbit Indonesia atau yang kita kenal adalah IKAPI, Kode Etik Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia, dan lain-lain. Kemudian kita beralih kepada Kode Etik Kesehatan Masyarakat. Ya, pada dasarnya sebagai pedoman dalam mengkaji Kode Etik Kesehatan Masyarakat, ya di sini ada 9 nilai yang perlu yang menjadi dasar. 1. Kejujuran. Menyatakan bahwa hal sebenarnya dan tidak bohong. Nilai kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Contohnya, tenaga kesehatan harus menyampaikan sejujurnya penyakit pasien, namun tidak dapat diutarakan semua kecuali kepada keluarga pasien dan seseorang sarjana kesehatan masyarakat. Memberikan informasi terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Masalah integritas. Kesehatan adalah suatu elemen kritik yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, integritas maupun kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan, kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Contohnya, seorang sarjana kesehatan masyarakat diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam memberantas wabah dan malaria. Ketiga, transparan. Keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka pada hal-hal yang memang seharusnya bersifat terbuka. Informasi yang ada sangat bebas dan langsung dapat diakses untuk keseluruhan. Transparansi mengacu kepada ketersediaan dari informasi untuk komunitas umum dan penjelasan tentang aturan-aturan pemerintah, regulasi, dan keputusan. Yang keempat, akuntabilitas. Prinsip ini berhubungan erat dengan tanggung jawab, yang berarti bahwa tanggung jawab pasti pada setiap tindakan dan dapat digunakan untuk menilai orang lain. Akuntabilitas merupakan standar pasti yang mana tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang jelas atau tanpa terkecuali. Akuntabilitas mengandung arti dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang dilakukan dan dapat menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Contohnya, seorang sarjana masyarakat menempati janjinya dalam usaha peningkatan dan perbaikan kesehatan di masyarakat sesuai dengan program yang telah dibuat. 5. Kerahasiaan. Institusi kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Aturan dalam nilai kerahasiaan ini adalah bahwa informasi tentang klien harus dijaga privasinya. Apa yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada satu orang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuannya. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan, menyampaikannya pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan klien lainnya harus dicegah dan harus dijaga. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai
atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum yang mengungkapkannya. Contohnya, seorang sarjana kesehatan masyarakat merahasiakan segala bentuk data terkait dengan data survei yang bersifat pribadi atau tidak dipublikasikan. 6. Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalisme. Objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Nilai objektivitas mengharuskan anggota bersifat adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak yang lain. Contohnya, seorang sarjana kesehatan memberikan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, penyuluhan, pemberantasan jentik-jentik pada semua lapisan masyarakat. 7. Rasa hormat. Semakin seseorang memperoleh jabatan puncak, maka seseorang tersebut secara tidak langsung juga memperoleh martabat dan rasa hormat yang tinggi dari bawahannya. Namun begitu bukan berarti seorang dengan posisi puncak bisa bersikap semena-mena terhadap bawahannya. Seorang pegawai juga berhak menerima kebebasan dalam bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Contohnya, seorang warga menentukan sikap untuk ikut penyuluhan ataupun kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh sarjana kesehatan masyarakat. 8. Ketaatan pada hukum. Sikap taat berarti menjaga, memelihara, tunduk, atau patuh atas ketertiban atau suatu ketentuan orang lain. Sikap taat diwujudkan dalam kemauan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dengan demikian, sikap taat terhadap hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang digariskan oleh hukum yang berlaku dengan memenuhi kewajiban yang dibebankan dan tidak melanggar hak yang dilarang dalam hukum. 9. Loyalitas. Suatu konsep yang melewati simpati, peduli, dan hubungan timbal balik terhadap pihak yang secara profesional. Ini berarti ada pertimbangan tentang nilai dan tujuan orang lain secara nilai dan tujuan sendiri. Hubungan profesional dipertahankan dengan cara menyusun tujuan bersama, menempati janji, menentukan masalah dan prioritas, serta mengupayakan pencapaian kepuasan bersama untuk mencapai kualitas asuhan keperawatan yang tinggi dan hubungan dengan pihak yang harmonis, maka aspek loyalitas harus dipertahankan. Contohnya, seorang sarjana kesehatan masyarakat menempati janjinya dalam usaha peningkatan dan perbaikan kesehatan di dalam masyarakat sesuai dengan program yang telah dibuat. Mari kita beralih kepada etika dan etiket. Pengertian etika dan etiket sering dicampur adukan. Padahal antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar hubungan antara juga persamaannya. Kata etika berarti moral, sedangkan kata etiket berarti sopan santun, tata krama. Persamaan antara kedua istilah tersebut adalah keduanya mengenai perilaku manusia. Baik etika maupun etiket mengacu perilaku manusia secara normatif, artinya memberikan norma perilaku manusia bagaimana seharusnya berbuat atau tidak berbuat. Dari pertanyaan tersebut, Bertens dalam Abdul Qadir Muhammad menyampaikan, etika menetapkan norma perbuatan, maka perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak,
Misalnya, masuk rumah sakit orang lain tanpa izin, bagaimana cara masuknya? Bukan menjadi permasalahan, akan tapi etiket menetapkan cara memasukkan perbuatan, menunjukkan apakah cara itu baik, benar dan tepat sesuai yang diharapkan. Etika bertanggung jawab ada tidaknya orang lain. Misalnya, larangan mencuri selalu berlaku, baik atau tidak ada orang lain. Etiket hanya berlaku pada pergaulan. Jika tidak ada orang lain, etiket tidak berlaku. Kemudian kita balik kepada asas-asas etika medis. Asas-asas etika medis seperti yang ditemukan dalam Sumpah Hippocrates dinamakan tradisional. Asas-asas tradisional inilah masih dihormati. Namun dalam paruh kedua abad ini telah hadir sebagai tambahan asas-asas etika medis baru. Kehadiran asas-asas etika medis baru ini adalah akibat dari perbuatan luar biasa dalam banyak aspek kehidupan manusia di seluruh dunia setelah usai dalam tahun 1945. Perubahan besar terjadi dalam bidang-bidang politik dan ketatanegaraan, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi informasi, hak-hak asasi manusia, gaya hidup, dan sebagainya. Perubahan inilah telah melahirkan asas-asas etika medis yang kontemporer atau masa kini sebagai berikut. 1. Asas menghormati otonomi pasien. Otonomi secara umum adalah hak untuk memutuskan sendiri dalam hal-hal pasien, untuk mengambil keputusan dan menentukan sendiri tentang kesehatan, kehidupan, dan malahan secara ekstrim tentang kematiannya. Ini berlawanan dengan budaya tradisional Hippocrates, di mana umumnya dokterlah yang menentukan apa yang dianggapnya paling baik untuk pasien. 2. Asas keadilan. Keadilan adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi. Asas keadilan lahir dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, karena kesehatan adalah hak sama bagi setiap warga negara. Hak ini dijamin dalam amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, asas berkata benar. Salah satu ciri hubungan tenaga kesehatan atau paramedik dengan pasien merupakan hubungan kepercayaan. Tenaga kesehatan harus selalu berkata benar tentang keadaan pasiennya. Begitu juga pasien, salah satu hak pasien adalah memberikan informasi tentang keadaan dirinya dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai adanya dalil yang merahasiakan keadaan pasien karena untuk menjaga perasaan atau takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tentang keadaan pasien. Kita melihat pada perkembangan etika. Perkembangan etika atau moral pada awal terjadi dalam keluarga. Pada tahap ini, anak mengenalnya perbuatan baik dan perbuatan tidak baik atau buruk sangat berkaitan dengan sikap dan perilaku orang tua. Seorang anak mengenal perbuatan baik kalau apa yang dilakukan itu mendapatkan hadiah atau pujian dari orang tuanya. Tetapi sebaliknya, perbuatan itu tidak baik apabila apa yang dilakukannya tersebut mendapatkan hukuman dan celaan dari orang tua. Dalam konteks ini belum dapat dikatakan bahwa anak tersebut bermoral atau tidak bermoral. Ya, karena anak baru belajar perbuatan baik dan buruk saja. Oleh karena itu, perkembangan moral pada tahap ini disebut adalah tahap pramoral. Kemudian kita beralih kepada fungsi etika. Sebenarnya etika tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik, tetapi etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan. Etika akan menampilkan intelektual yang keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana yang plural
moral diperlukan karena pandangan moral yang berbeda-beda, karena adanya perbedaan suku, daerah, budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Kemudian kita lihat nilai etika. Telah dijelaskan di atas bahwa moral atau etika itu bersumber atau mengacu pada hati nurani. Sedangkan hati nurani manusia itu selalu mempunyai konotasi positif, bahwa apa yang disebut baik atau tidak baik, atau perbuatan itu baik atau tidak baik adalah sesuatu yang kita iakan atau aminkan. Dan yang tidak baik pastilah tidak kita aminkan atau tidak kita iakan. Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa baik dan tidak baik atau buruk sudah barang tentu mempunyai ukuran atau nilai, yakni disebut nilai moral atau norma moral. Norma moral atau nilai moral dalam suatu kelompok masyarakat tertentu bisa sama dan bisa berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini disebabkan karena berbagai perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Ya, misalnya seorang pemuda untuk menikah dengan pemudi adalah etis apabila melalui tahapan melamar terlebih dahulu dari keluarga pihak pemuda untuk menikah dengan pemudi. Ya, tetapi pada kelompok masyarakat atau etnis tertentu, lamaran itu etis apabila pemuda itu membawa lari pemudi yang bersangkutan. Dari berbagai studi dapat disimpulkan bahwa nilai moral mempunyai ciri-ciri antara lain. 1. Nilai berkaitan dengan subjek. Kau atau Anda tidak dapat subjek yang memberikan nilai yang berarti tidak bernilai. Yang dimaksud subjek di sini adalah kelompok masyarakat yang menentukan nilai moral tersebut. 2. Nilai tampil dalam konteks praktis, di mana subjek meletakkan sesuatu dalam konteksnya, misalnya keadilan. 3. Nilai menyangkut hal yang ditampakkan oleh subjek sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki objek, misalnya perbuatan baik atau melakukan baik. Etika khusus adalah penerapan prinsip moral dalam bidang kehidupan khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang didasari adalah teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat terwujud bagaimana kita menilai perilaku pribadi orang lain atau pribadi kita dalam suatu bidang kegiatan dan kehidupan khusus, ya dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan serta prinsip-prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Kemudian etika khusus dibagi menjadi 2 yang kita harus perlu cermati. Etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial menyangkut hubungan dengan manusia, baik secara perorangan maupun secara bersama dan dalam bentuk kelembagaan, keluarga, masyarakat dan negara. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi, sikap dan pola perilaku dalam bidang kegiatan masing-masing maupun tentang tanggung jawab manusia terhadap makhluk hidup lainnya serta alam semesta pada umumnya. Kemudian kita lihat peranan etika dalam profesi. Pertama, nilai-nilai etika tidak hanya milik 1 atau 2 orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Kedua,
salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat yang profesional. Golongan iri sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu di dalam kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. 3. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama atau mungkin pada tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagaimana contohnya adalah pada profesi hukum dikenal dengan mafia peradilan. Demikian juga profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamannya atau tidak mungkin untuk berobat ke sana. Kemudian kita beralih pada hubungan moral dan etika. Hubungan moral dan etika sangat erat, mengingat etika membutuhkan moral sebagai landasan atau pijakan di dalam melahirkan sikap atau perilaku tertentu. Beberapa mengartikan moral dan etika secara etimologis, tidak hanya berbeda, yaitu suatu norma atau nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok. Sehingga jika terjadi pelanggaran atas norma tersebut, sering seseorang dikatakan bahwa perbuatannya tidak etis atau tingkah lakunya bejat dan tidak bermoral. Contohnya, seseorang menjual orang-orang yang sudah meninggal. Hal ini merupakan tindakan sadis, tidak etis dan tidak bermoral. Dengan demikian, kata etis dan tidak bermoral merupakan suatu kata yang nampaknya seperti anak kembar, namun pada kenyataannya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Memang tidak terlalu mudah mencari garis pemisah antara moral dan etika, karena keduanya di dalam arti tertentu memiliki unsur yang sama, yaitu nilai. Di sini letak perbedaan mendasar antara kaidah etika dan kaidah moral. Oleh karena itu, moral suatu konsep nilai, sedangkan etika merupakan suatu konsep perilaku. Konsep nilai yang melandasi konsep perilaku sehingga terjadinya perilaku dicontohkan sebagai berikut di dalam ketentuan moral seorang ahli teknologi laboratorium medik. Dilarang menyakiti pasiennya, namun di dalam melakukan pelayanan seseorang tidak bisa menghindari dampak sakit pada pasien. Misalnya, ketika melakukan pelayanan plebotomi atau pengambilan darah, padahal menusuk vena tersebut cara untuk mengambil darah dari pasien. Oleh karena itu seorang ATLM tetap melakukan plebotomi, tidak dalam konteks menyakiti pasien meskipun merasa sakit, tetapi melandaskan pada konteks etis di mana sakit yang sedikit itu akan menyembuhkan dalam jangka yang lebih tepat. Bayangkan saja yang terjadi jika karena suatu ketentuan moral untuk tidak menyakiti seorang, dokter tidak berbuat apapun pasiennya. Tindakan ATLM inilah adalah tindakan etis dan bukan tindakan moral. Karena meskipun ATLM tersebut mungkin tidak memenuhi konsep moralitas tertentu, namun dengan pertimbangan etis yang mengkaji nilai moral tersebut menghasilkan perbuatan yang menyakitkan tetapi lebih cepat mendukung penyembuhan pasien yang sedang diobati dokter. Pertimbangan ini juga dilandasi dengan aspek teologi, di mana keuntungan atau manfaat yang didapatkan jauh lebih besar dari rasa sakit atau kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlu membedakan landasan moral dan landasan etika
di mana keduanya juga akan berhubungan erat, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Etika di dalam hal ini merupakan tinjauan praktis dan kritis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tertentu dengan menggunakan moral sebagai referensinya. Etika juga mempertanyakan secara kritis mengapa seseorang harus mengikuti ketentuan moral tertentu dan bagaimana mengambil sikap bertanggung jawab terhadap konsep moral yang terus mengalami perubahan dalam mengikuti perkembangan peradaban. Etika tidak menentukan benar dan salah, karena hal itu diatur dalam konsep moral. Kesimpulan, secara teoritis, bahwa profesi kesehatan masyarakat sejajar dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti medis, perawat, dan lain-lain. Namun, keberadaan profesi kesehatan masyarakat di tengah-tengah masyarakat belum banyak diperhitungkan, baik sektor pemerintah maupun swasta. Kode etik kesehatan masyarakat telah mengandung komponen nilai etik dalam praktik kesehatan masyarakat. Ini merupakan sebuah panduan dari nilai penting dan keyakinan yang dipakai dan diterima dalam perspektif kesehatan masyarakat berdasarkan nilai kode etik tersebut. Lingkungan saat ini banyak sekali dihadapkan dengan tantangan sebuah gaya dan kebiasaan baru di dunia luar. Hal ini membuat masyarakat memiliki pola hidup baru yang sangat berpengaruh sekali dengan kesehatan di masa depan. Oleh karena itu, aksesibilitas kebijakan kesehatan mengenai etika dan etiket maupun profesi dalam kesehatan serta pengendalian masalah ini harus dipelajari oleh dokter, bidan, perawat, bahkan petugas kesehatan secara luas terhadap masyarakat, sehingga hasil penilaian kepuasan masyarakat tetap terjaga. Di samping itu, pemirsa yang saya hormati, dari uraian di atas juga ditarik akan pentingnya kesehatan bagi manusia, sesuai dengan kompetensinya sebagai sumber daya yang handal dalam upaya kesehatan kerja dan meningkatkan derajat kesehatan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, khususnya dunia pendidikan, pelaku usaha, pemerintah, para pekerja, dan para medis. Dengan demikian, upaya peningkatan kesehatan menjadi penting sehingga produktivitas kerja meningkat, kesehatan masyarakat terlindungi, dan pada giliran kesejahteraan masyarakat meningkat dan bangsa Indonesia dapat bangkit dari keperpurukan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu mendapatkan update dari video saya. Like, comment, and share. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.